Shalom anak-anak terkasih. Pada pertemuan hari ini kita akan mulai belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada video hari ini kita memasuki subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak, coba kalian simak dan amati video tersebut. Nampak ada beberapa hewan yang sedang bergerak, mulai dari gajah, badak, dan juga keledai. Dari video yang kalian amati tersebut, kita dapat mengetahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau perpindahan tempat pada sebagian atau seluruh bagian tubuh. Lalu, apakah tujuan dari bergerak? Kegunaan dari organ gerak diantaranya untuk berlari, berjalan, memegang, melompat, berenang, memanjat, dan sebagainya. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang membutuhkan otot agar dapat bergerak. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Otot yang menempel pada tulang mengakibatkan tulang menjadi bergerak. Demikian pembahasan singkat tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, pada pembelajaran 1 ini, kalian juga akan belajar tentang materi ide pokok pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok disebut juga gagasan pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam kalimat utama. Jadi, apabila kalian ingin menemukan ide pokok sebuah paragraf, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah temukan dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari ide pokok dari sebuah teks bacaan. Coba kalian perhatikan teks bacaan tersebut. Dalam teks bacaan tersebut, terdapat 3 paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dalam paragraf hanya ada 1 kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Sekarang kalian perhatikan paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf, sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat pendukung atau kalimat penjelas berfungsi menjelaskan ide pokok.
Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Di awal pembelajaran kedua, kalian akan disajikan sebuah gambar. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar yang telah kita baca tadi adalah rangkaian dari gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Adapun tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi terdiri atas beberapa macam. Ragam dari gambar ilustrasi diantaranya ada cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover atau sampul buku, kartun, dan gambar karikatur. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada 3 langkah. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari sebuah bacaan. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Langkah ketiga, melakukan pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kita dapat mewarnainya. Pewarnaan dilakukan dengan 2 cara, memberi warna sesuai aslinya atau berdasarkan imajinasi kita sendiri. Selain tentang gambar ilustrasi, pada pembelajaran 2 ini kita juga akan belajar tentang organ gerak hewan. Setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda. Organ gerak kelinci adalah kaki. Adapun fungsi dari kaki kelinci adalah untuk bergerak dengan cara melompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat daripada kaki depannya. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi membantu katak berenang. Kaki belakang katak sangat kuat sehingga katak dapat bergerak dengan cara melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak pada ikan adalah sirip. Sirip ikan berfungsi seperti dayung pada perahu dan memberi gaya tolak agar ikan dapat bergerak maju. Selain hewan-hewan yang telah kita sebutkan tadi, masih ada banyak hewan lain yang memiliki organ gerak yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Nah, pembelajaran 1 dan 2 kita akhiri sampai di sini ya anak-anak.
Tetap semangat belajar, perbanyak membaca, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.